Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsok di Kartasura, Sukoharjo. Para biksu dan umat Buddha di Kabupaten Magelang melaksanakan berbagai ritual keagamaan menyambut puncak peringatan Trisuci Waisak. Petugas embarkasi Solo meminta jemaah calon haji membongkar koper dan mengeluarkan barang-barang yang dilarang dibawa dalam koper bagasi saat penerbangan menuju Tanah Suci. Kita ke informasi pertama. Kebakaran melanda sebuah gudang rosok di Kartasura, Sukoharjo, Rabu sore. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat barang-barang di bangunan 2 tingkat itu ludes terbakar. Api dan asap hitam membumbung tinggi dari gudang rongsok milik Suharyono di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya bahan-bahan plastik dan rongsokan yang berada di dalam gudang. Untuk memadamkan api, petugas Damkar Sukoharjo dibantu damkar dari Solo, Boyolali, dan gabungan relawan. Pemadaman api dilakukan dengan berupaya menjinakkan api dari bagian atas bangunan. Menurut pemilik gudang rongsok, api diketahui muncul sekitar pukul 4:30 sore dari salah satu sudut di lantai bawah gudang. Diduga api muncul dari tabung penyemprot obat nyamuk. Api yang muncul dengan cepat merambat ke plastik dan kardus sehingga kebakaran dengan cepat membesar. Ada ini loh, apa semprotan seperti baygon itu. Nah itu aku lari. Kaleng itu Pak ya bentuknya ya? Kaleng apa itu? Semprotan itu nyamuk itu? Semprotan itu loh. Terus situ anak ngamankan biar nggak mentes. Buat LPG besar itu udah tak kasih tahu. Berapa kilo ya? 15 kilo. Pak, tadi kenapa api bisa cepat membesar itu kenapa? Ada kayu atau gimana? Tumpuan plastik segitu Pak. Oh, tumpuan plastik? Tumpuan plastik segitu nih. 4 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk pemadaman api berhasil menjinakkan si jago merah setelah berusaha selama 2 jam. Kebakaran sempat menarik perhatian warga sekitar yang kemudian mendatangi lokasi kejadian. Penyebab terjadi kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Mobil dinas KPU Klaten rusak akibat terkena lontaran tabung alat pemadam api ringan atau APAR saat sedang melintas di jalan raya. Akibatnya pintu samping rusak dan kaca mobil pecah. Kepanikan sempat terekam video amatir warga di Jalan Merbabu, Klaten Rabu sore akibat tabung alat pemadam api ringan atau APAR terlempar dari halaman salah satu restoran ke arah jalan raya. Kejadian itu menyebabkan mobil dinas KPU Klaten yang sedang melintas di lokasi mengalami kerusakan. Pintu samping penyok dan kaca mobil pecah. Saat kejadian mobil tengah melaju dari arah Klaten Kota menuju kantor KPU. Pengemudi mobil mengaku kaget karena suara tabung APAR yang menghantam bagian samping mobil sangat kencang. Kalau kaget otomatis. Udah gitu aja. Suaranya keras Pak? Keras seperti benturan bedak. Biar itu. Dikira kecelakaan atau apa gitu Pak? Enggak, saya tahu posisinya ada tabung melayang Mas. Jadi kelihatan Pak pas Kelihatan tabungnya warna oranye kelihatan. Setinggi berapa Pak kira-kira? Pas ini Mas, ini pas. Dari itu apa? Halaman itu. Langsung restoran? Iya, itu restoran langsung menuju ke selatan. Rupanya, tabung APAR tersebut terlontar saat penyedia jasa pengisian APAR sedang melakukan pengisian ulang bahan kimia pemadam api di halaman restoran. Saat pengisian, tiba-tiba katup tabung APAR terlepas. Isi tabung APAR berupa bahan kimia pemadam api bertekanan membuat tabung terlontar ke arah jalan hingga menghantam mobil dinas KPU Klaten yang sedang melintas. Serbuk isi tabung APAR juga berterbangan dan sempat menyebabkan kepanikan warga. Itu diduga karena perubahan suhu yang tadi menurut keterangan dari pihak penyedianya
satu waktunya pengisian di awal Juni ya, awal Juni sudah masa pemeriksaan atau pengujian. Kemudian dari sini dari pihak pemilik bangunan mengisikan, memanggil penyedia tadi untuk diisi atau dilihat gitu ya. Kemudian karena suhu mungkin bisa perubahan tekanan. Nah, tadi maksudnya dari penyedia itu mau mengecek, ternyata setelah dicek itu kemudian terlempar tabungnya. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat kejadian ini. Mobil dinas KPU Klaten yang rusak akan diperbaiki oleh penyedia jasa pengisian tabung APAR. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Masih dari Klaten, seorang pria paruh baya ditemukan tewas di sumur. Korban ditemukan setelah 2 pekan meninggalkan rumah. Warga desa Joho Prambanan, Klaten digemparkan dengan temuan mayat di sumur sedalam 8 meter di sebuah pekarangan Rabu malam. Korban diidentifikasi bernama Slamet, warga Dompiongan, Jogonalan, Klaten. Korban sebelumnya telah meninggalkan rumah sejak tanggal 8 Mei lalu. Jenazah ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang mencari rumput. Evakuasi kemudian dilakukan petugas gabungan Damkar, BPBD, Tim SAR, dan juga relawan. Petugas harus menggunakan alat bantu pernapasan karena kondisi jenazah sudah mengeluarkan bau menyengat. Hasil pemeriksaan tim medis Puskesmas tidak ditemukan adanya tanda kekerasan di tubuh korban. Diduga korban jatuh ke sumur karena kecelakaan atau terpeleset. Jenazah kemudian diserahkan ke perwakilan keluarga untuk dimakamkan. Menyambut libur Hari Raya Waisak dan cuti bersama, operator kereta api wilayah Jawa Tengah telah menyiapkan puluhan ribu tempat duduk bagi warga yang ingin berpergian keluar kota. Sejumlah penumpang kereta api yang ingin berpergian keluar kota memanfaatkan libur Hari Raya Waisak hari Kamis dan cuti bersama pada hari Jumat sejak Rabu sore sudah mulai memadati stasiun Tawang, Semarang. Sepanjang masa liburan hari Rabu hingga Minggu, PT KAI Daob 4 Semarang menyiapkan 83.000 tempat duduk atau rata-rata 16.600 tempat duduk perharinya. Jumlah penumpang tersebut dilayani menggunakan 32 keberangkatan kereta api per hari. Sedang kereta api yang melintas di wilayah Daob 4 Semarang total sebanyak 49 perjalanan kereta api per hari dengan tujuan berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Purwokerto, Tegal, Solo, Madiun, Jember, hingga Banyuwangi. Sampai saat ini sudah terisi sekitar 64%. Jadi bagi masyarakat yang akan bepergian menggunakan kereta api di masa long weekend Waisak ini, tiket masih ada, silakan. Untuk kenaikan harga kita pastikan tidak ada ya, tidak ada. Tetap untuk tiket seperti hari-hari biasanya. Tentu untuk KA komersial juga kita mengacu ke tarif batas bawah dan batas atas. Hingga Rabu sore jumlah tiket kereta api yang terjual pada periode libur Rabu hingga Minggu 26 Mei di wilayah PT KAI Daob 4 Semarang sebanyak 53.654 tiket atau rata-rata 10.731 tiket per hari. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Hingga menjelang puncak peringatan Trisuci Waisak 2568 Buddhist Era, Kamis malam di Candi Borobudur, berbagai ritual dan peribadatan dilakukan umat Buddha di Magelang. Air suci yang diambil dari mata air Umbul Jumprit Temanggung disandingkan dengan api Dharma dan umat Buddha melaksanakan ritual pindah patah di Candi Mendut. Rabu sore rombongan pembawa air suci Waisak yang diambil dari mata air Umbul Jumprit Temanggung tiba di Candi Mendut, Magelang. Air suci tersebut kemudian diserahkan kepada para biksu tudong dan umat Buddha yang berada di Candi Mendut. Selanjutnya puluhan air tersebut dibawa ke altar untuk didoakan oleh para biksu dan umat Buddha dari berbagai sangha yang berasal dari seluruh Indonesia. Jadi untuk makna air kan tahun ini seperti tahun sebelumnya diambil dari air yang di Umbul Jumprit. Ya, fungsinya seperti apa? Untuk sebagai puja kepada Buddha.
Dhamma dan Sangha. Air simbolis daripada kehidupan, simbolis daripada netral, damai, dan juga simbol dari sebuah kehidupan yang baru. Sebelum disemayamkan di dalam Candi Mendut berdampingan dengan api dharma, air suci yang ditempatkan dalam puluhan kendi tersebut dibawa para biksu dan umat Buddha mengelilingi Candi Mendut Najali searah jarum jam atau pradaksina. Api dharma diambil dari sumber api abadi Merapen Grobogan. Kamis pagi puluhan biksu dengan berjalan kaki membawa bejana menghampiri para umat yang akan melakukan pendanaan dengan memberikan uang, makanan dan juga barang kepada para biksu di halaman Candi Mendut. Prosesi pindah patah ini adalah tradisi ajaran Sang Buddha yang diturunkan kepada para biksu. Tradisi memberikan kepada biksu adalah konsekuensi kehidupan sehari-hari para biksu yang meninggalkan sifat keduniawian. Nantinya, dana, makanan, dan barang yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk mencukupi kehidupan para biksu dalam mengajarkan agama Buddha kepada umat selama hidupnya. Usai menjalani prosesi pindah patah, ratusan umat diberikan nasihat dan doa-doa dipimpin langsung oleh Bante Wongsin Lambiko Mahatera. Para umat memiliki sedar keyakinan. Lebih baik aku berdana kepada para biksu rohaniawan yang tidak punya pekerjaan, tapi praktek untuk mencapai kesucian. Maka dengan demikian, dengan keyakinan setiap pagi para umat yang tahu tradisi, tahu hidup para biksu akan memberikan dana makanan yang memiliki dana dengan sukarela, dengan apa adanya. Maka para biksu terima pindah patah dari umat. Itulah penghidupan para biksu. Diharapkan setelah prosesi ini umat bisa mendapatkan pencerahan sehingga dalam menjalani kehidupan bisa lebih tenang dan semakin bahagia. Puncak peringatan detik-detik Trisuci Waisak 2568 BE tahun 2024 diadakan Kamis malam di pelataran Candi Borobudur. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.